Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang saya muliakan beliau Bapak Sunarjo selaku Ketua Masjid Darul Mukminin dan imam kita Bapak Haji Wahono, Imam Masjid Darul Mukminin, Bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim As-Sa'adah dan keluarga besar Masjid Darul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji miliknya dan hanya kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yang telah menciptakan hambanya dengan melalui proses asalnya tiada menjadi ada. Tentunya sebagaimana kita dari rumah menuju tempat ini dengan kesadaran yang tinggi, kodok kodarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tempat inilah kita akan mengkaji ilmu sekaligus talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, untuk mengenal awal diri kita dan mengenal akhir diri kita, atau dalam bahasa Indonesianya berawal dari mana dan berakhir di mana. Itu menjadi renungan kita. Kalau itu sudah dikenal, ya kita sudah merasa nikmat karena kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali Allah ciptakan dengan kalamnya, dengan firman-Nya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau kita sudah mengenal awal mula penciptaan segala sesuatu, maka kita juga insya Allah akan mengenal di akhir kita di mana tempat kita. Yang itu terus kita berproses melalui perintah-perintahnya Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, sehingga gerak-gerik kita semuanya tidak ada yang tidak sia-sia, semuanya dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam segala menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, semuanya berguna. Ada doa yang berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menciptakan segala sesuatu ini tidak ada yang sia-sia.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di muka bumi ini pasti ada manfaatnya, khususnya bagi manusia, karena apa yang ada di muka bumi ini dikarenakan hanya untuk kemaslahatan daripada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, malam yang ke berapa? Malam ke-14. Ini tadi mukadimah tadi ya, saya langsung muncul itu saja. Itu yaitu tentang kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Surah Al-Qasas tersebut ayat 77 itu kalau tidak salah ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah kampung akhirat. Tapi jangan meninggalkan dunia. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Terus berbuatlah kamu kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu dunia? Biar kita, dunia ini kan mesti ada ruang, ada waktu. Karena antara sisi mata uang dunia akhirat itu kan hanya begini ya, dunia akhirat dunia, dan ini sangat cepat sekali. Tapi kalau dihitung dengan perjalanan, hitungan matematika sangat jauh. Tapi bagi orang yang mengenal ilmunya, itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Dibuktikan ketika Rasulullah SAW di Mi'rajkan, itu perjalanannya itu dengan buruk ya, kecepatan cahaya itu 3 juta kilometer per detik. Padahal itu kalau dihitung-hitung sampai di galaksi dan seterusnya, itu sudah tidak bisa menghitung angka nol daripada matematika. Tapi harus dengan ilmu juga. Maka di situ disebutkan dengan buruk, bagaikan kilat. Kembali lagi orang arifillah bahwa kita ini diperjalankan, dihidupkan. Nah, kalau sudah itu ya Allah yang menghendaki, sehingga apa itu dunia? Dunia itu 4 ini yang tidak boleh lepas. 1, bumi. 2, bumi atau tanah. 2, air. 3, angin. 4, api. Ayo dimulai. Dunia itu ini isinya. Pertama tadi apa? Bumi atau tanah. 2, air. 3, angin atau udara. 4, api. Itulah dunia. Biar pakai bahasa tauhid itu 4 bangsa. Bukan bangsa Amerika, Iran, Indonesia, terus Brunei, bukan. Tapi air, api, angin, tanah, dibolak-balik, itulah dunia. Jadi selama itu ada ruang dan waktu, itulah namanya dunia. Nah, supaya kita tadi disuruh mencari dunia, tapi jangan meninggalkan akhirat. Cari akhirat, tapi jangan meninggalkan dunia. Ini sisi mata uang. Nah, kalau ini sudah kita kenal, maka kita di dunia ini, mohon maaf, ini izin airnya, ambilnya. Ini air. Makanannya 1. Nah, apa saja. Nah, fal yang duril insanu ila ta'ami. Apa enggak kamu perhatikan apa yang terdapat di dalam makanan? Ya, makanan ini namanya dunia. Ada ruang.
Nah ini kita lihat, ini namanya apa ini? Manicin, ibu-ibu yang tahu ini apa namanya? Puding. Nah, ini kan ada gulanya. Terus ibu ingat prosesnya tuh Pak, nanam tebunya itu 1 tahun, gilingnya terus sampai di sini. Nggak jadi makan Pak kalau begitu, tapi nggak jadi makan, kenyang karena mengenal proses. Sesungguhnya di dalamnya itu ada apa? Yang tidak ada ruang dan waktu, ada nurnya. Jadi memang kita ini buka-buka barang-barang yang goib-goib yang tempat kita nanti. Jadi dunia itu air, api, angin, tanah. Nah, sekarang akhirat itu apa? Akhirat. Padahal di dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Wadzahiru wal batin, dia yang zahir, dia yang batin. Coba, padahal di akhirat sudah digambil, sudah dijelaskan ini. Itu sesungguhnya semuanya kalau pengen yang melihat sesuatu yang tidak ada ruang dan waktu, yaitu nur itu, cahaya itu sudah tidak ada ruang dan waktu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, Bapak Ibu tidur itu garis miring mati garis miring tidur itu kakak adik. Maka Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun ditambah 9 tahun. Di mana itu? Kok nggak busuk? Di alam nur itu sudah Bapak Ibu. Jadi sudah sekarang alam akhirat sudah kita intip. Iya, kita intip Bapak Ibu. Baca Fatihah itu. Maka kata Al-Ghazali, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat itu ditamsilkannya ada 4. Ini semuanya jangan keluar dari diri. Pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, celaka di akhirat. Ya bahagia di dunia, tapi dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi dan Rasul, tidak beriman. Sudah otomatis di akhirat dia celaka. Yang kedua, dibalik. Sa'idun fil akhirah wa saqiyun fil dunya. Dia bahagia di akhirat, celaka di dunia. Dibalik tidak apa-apa. Sakiyun itu yang celaka, sa'idun itu yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu tugasnya apa saja? Dari Bapak Ibu saja. Jangan lihat luar mana, tidak, belum tentu itu. Yang ketiga, ini yang idealnya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idul fil akhirat. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Endingnya jangan dulu ya, nanti kita. Terus yang keempat, mengerikan Bapak Ibu. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ya di dunianya celaka, sudah hidupnya sengsara, neraka terus, di akhirat lebih sengsara lagi. Maka panduannya di dalam agama Islam itu doa Nabi yang sangat mantap, pakai 2 itu tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat, jauhkan dari siksa api neraka. Kalau doa dunia dulu. Tapi kalau mencari, carilah akhirat. Kalau cari akhirat, dunia akan ikut. Barakallahu fi malakum. Mudah-mudahan kita tidak dikandung oleh Allah keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin.